Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan instalasi listrik dan bangunannya. Kali ini kita akan membahas tentang modul 2, yaitu pemanfaatan listrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemanfaatan listrik itu menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak terkecuali untuk pekerjaan di bidang konstruksi ya. Baik nanti mungkin dari kita semua ada yang terlibat di pekerjaan pemborongan konstruksi ya, sebagai pelaksana bangunan gedung, jalan jembatan ataupun bangunan air. Ataupun juga sebagai pengawas ya, pengawas pekerjaan tersebut dan juga sebagai perencana. Nah, di sini listrik itu nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan pembangunan infrastruktur seperti itu. Adapun tujuan dari penyampaian modul ini adalah untuk menginformasikan lingkup materi pemanfaatan listrik ya dalam lingkup instalasi listrik dan bangunan. Jadi nanti karena pemanfaatan listrik itu kan cukup luas ya. Nah, di sini kita akan menyampaikan kaitannya dengan instalasi listrik dan bangunan gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menguraikan beberapa macam teknik instalasi listrik ya ataupun sistem tenaga listrik yang lazim diperlukan. Di sini ada beda ya antara teknik instalasi dan juga sistem tenaga. Instalasi itu maksudnya adalah cara menginstal, pemasangan listrik ya gitu ya untuk keperluan. Sedangkan sistem tenaga itu maksudnya adalah pembangkit ya. Jadi bagaimana listrik itu dibuat, sumber-sumbernya dan bagaimana sistem pendistribusiannya. Jadi pembangkitan ya. Sistem pembangkit tenaga listrik yang lazim digunakan. Di sini kita bicara tentang pemanfaatan listriknya. Dari istilah pemanfaatan listrik ini tentunya ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan ya. Yang pertama itu adalah tentang tegangan, sumber tegangan ya. Jadi ini adalah apa namanya tadi yang kita sebut sebagai pembangkit tadi ya. Pembangkit. Jadi sumber tegangan listrik. Nanti bisa berasal dari macam-macam tuh, bisa pembangkit listrik tenaga air, PLTA gitu ya, seperti di sini ada Riam Kanan, ataupun tenaga angin ya, seperti yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian juga misalnya tenaga uap ya, seperti yang ada kalau di sini di Asam-Asam ya, di Kalimantan Selatan, PLTU ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga yang lain-lain gitu ya. Jadi sumber tenaga ataupun juga sumber tenaga yang bersifat lokal. Misalnya ya dari alat-alat genset gitu ya yang bersifat rumahan ataupun untuk gedung atau hotel. Jadi sumber genset sendiri ya. Ataupun sumber-sumber lain, misalnya sumber panel matahari ya disimpan dalam baterai, kemudian nanti akan disalurkan. Nah, itu disebut sebagai sumber. Sumber tegangan ini kemudian nanti akan disalurkan menjadi instalasi listrik. Nah, instalasi listrik ini yang tadi yang kita bicarakan, bahwa bagaimana dia dirangkai ya, diinstal atau apa namanya memasang jaringan instalasi listrik tersebut untuk keperluan gedung khususnya dalam hal ini ya. Bangunan gedung, bangunan jalan jembatan ataupun bangunan air. Nah, setelah proses instalasi ini selesai, baru dilanjutkan dengan pemasangan beban ataupun peralatan listrik. Nah, di sini ada perbedaan terminologi ya. Kalau beban itu, beban peralatan listrik itu kan maksudnya adalah sesuatu yang menguras atau menghabiskan atau mengurangi ya, yang menggunakan mengkonsumsi sesuatu yang mengkonsumsi dari muatan
listrik atau tadi ya apa namanya arus, sesuatu yang mengkonsumsi atau menguras arus listrik itu umumnya begitu ya, itu disebut sebagai beban. Jadi beban. Jadi mungkin ada perbedaan terminologi. Kalau beban di kita di teknik sipil kan itu beban itu sering disebut sebagai beban terhadap bangunan, misalnya beban hidup, beban mati, beban angin, beban terpusat, beban terbagi rata, begitu ya, dan lain sebagainya. Maka kalau di terminologi pemanfaatan listrik, beban ini maksudnya adalah segala hal yang menjadi mengambil daya listrik. Jadi sesuatu yang mengambil atau menguras atau menggunakan ataupun mengkonsumsi daya listrik. Beban yang paling gampang kita temui itu adalah bola lampu atau bohlam. Itu adalah disebut sebagai beban. Kemudian semua jenis peralatan listrik, beban ataupun peralatan listrik. Jadi karena maksud beban ini bisa jadi peralatan listrik ya, banyak sekali ya, diantaranya mungkin bola lampu tadi ya, kemudian juga kipas angin, kulkas, AC, televisi, semuanya disebut sebagai beban ataupun peralatan listrik. Ini adalah informasi tentang macam-macam teknik instalasi listrik ya. Nah, teknik instalasi listrik itu kan bermacam-macam nih. Yang pertama untuk kalau kita di bidang sipil ya, ini ada rumah tangga, jadi rumah hunian maksudnya ya. Jadi rumah hunian itu tentunya akan memerlukan instalasi listrik, jadi memasang jejaring kabel-kabel ataupun sistem saklar, sistem fitting, sistem sumber utama, MCB, ataupun pembumian dan lain sebagainya, ataupun penangkal listrik. Nah, itu semua bisa dipasang di rumah tangga atau rumah hunian. Yang kedua juga di gedung bertingkat. Nah, ini tentunya akan lebih rumit, tapi sama prinsipnya dengan rumah tangga atau rumah hunian. Gedung bertingkat juga memerlukan instalasi listrik. Bahkan dia akan lebih complicated ya, karena apalagi gedung bertingkat yang cukup banyak tingkatnya, itu berarti setiap lantai itu dikelola ya. Jadi instalasi tersendiri setiap lantai itu biasanya di satu lantai itu ada kontrol sendiri ya. Jadi instalasi listriknya itu terkontrol dalam satu panel. Nah, mungkin pada modul selanjutnya akan kita jelaskan. Kemudian di pabrik atau industri. Nah, instalasi listrik di pabrik atau industri itu juga akan berbeda ya, karena biasanya pabrik itu kan lebih banyak ke alat-alat besar ya. Alat besar berarti nanti di pabrik ini ada penggunaan dayanya, perencanaan daya listriknya akan beda ya, voltasinya juga tinggi begitu. Kemudian dia beda dengan konsumsi daya listrik untuk rumahan tadi ya. Di sini biasanya lebih tinggi ya. Nanti kita lihat di paparan selanjutnya. Tapi intinya di pabrik ini lebih tinggi, dan mesin-mesin yang tinggi atau motor listrik yang agak besar itu juga nanti bisa menggunakan 3 fasa ya. 3 fasa itu maksudnya adalah fasa yang lebih lengkap ya gitu ya, karena listrik itu ada 3 fasa. Kalau untuk rumah tangga dan gedung bertingkat, instalasi listriknya biasanya cukup 1 fasa gitu. Kalau pabrik atau industri biasanya 3 fasa karena diperlukan daya listrik yang lebih kuat untuk menggerakkan mesin-mesin industri begitu ya. Kemudian ciri khas dari instalasi listrik di pabrik dan industri itu biasanya ada workshop atau gedung besar, hall gitu ya, seperti hall, tapi dia bisa menaungi banyak sekali peralatan, tapi satu atap itu yang disebut workshop atau bengkel. Nah, di situ instalasi listriknya tentunya akan berbeda sekali ya, jadi dia lebih ke fungsional daripada ke kenyamanan. Jadi kalau ke rumah tangga ataupun gedung bertingkat itu lebih ke kenyamanan penghuninya, buat istirahat, buat konsumsi makan, ataupun living room ya untuk bertemu keluarga, tamu. Tapi kalau untuk pabrik industri itu lebih ke fungsi alat. Jadi dia tidak terlalu mementingkan kenyamanan orang di dalam, tapi yang penting tugas-tugas pekerjaannya itu bisa bekerja, bisa melakukan
kegiatan dengan instalasi listrik yang sesuai dengan alat-alat mesin industri tersebut. Jadi nanti di situ mungkin hanya ada pengaman apa gitu ya. Ada pengaman, ada MCB, ada kotak kontrol, kemudian ada jalur evakuasi dan lain sebagainya yang instalasi listriknya itu akan menyesuaikan dengan sistem yang ada di industri. Kemudian untuk penerangan jalan. Untuk penerangan jalan itu instalasi listrik ini juga diperlukan kalau kita membangun jalan ya, jalan jembatan, konstruksi jalan aspal ya atau jalan beton ya, rigid pavement ataupun konstruksi jembatan ya. Karena jalan itu kan diantaranya jembatan itu masuk di dalam terminologi jalan. Jadi di atas jalan jembatan tersebut tentunya ada penerangan. Nah, penerangan ini tidak bisa langsung ada begitu, harus ada perencanaannya. Nah, perencanaan jalan ini, penerangan untuk jalan itu memerlukan sumber kan. Jadi sumber itu dari sumber yang ada kemudian baru dibuat instalasi. Jadi dia betul-betul bagian dari pekerjaan konstruksi transportasi tersebut, konstruksi jalan jembatan. Jadi dia di mana posisi kabel, di mana posisi saklar panel kontrol dan sebagainya gitu ya. Nah, apalagi kalau jalan itu ternyata penerangan jalan tersebut terhubung dengan daya yang disediakan oleh PLN misalnya begitu ya. PLN, perusahaan listrik negara. Nah, itu dia harus memperhitungkan di mana posisi jalur kabel ya, kabel PLN gitu. Dan juga ada tiangnya kan, tiang penerangannya itu bisa di tengah, bisa di samping, itu ada desain sendiri itu. Jadi ada instalasi listrik tersendiri. Nah, kemudian situasi sekarang kan itu ada yang lebih banyak memanfaatkan panel surya, maka itu tentunya juga masuk dalam instalasi listriknya yang berbasiskan solar cell ya. Jadi panel surya, sehingga itu juga akan menjadi desain tersendiri kapan suatu jalan itu jika misalkan jauh dari jangkauan instalasi PLN ya, jauh dari suplai PLN, suplai listrik PLN, maka diperlukan teknik instalasi listrik berbasiskan solar cell ya atau panel surya itu. Maka itu adalah masuk dalam perencanaan instalasi listrik untuk konstruksi jalan jembatan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk stadion ataupun sportorium ya. Jadi stadion sportorium itu mempunyai ciri khas yang berbeda tadi ya dengan gedung, dengan pabrik, dengan rumah tangga gitu, ataupun dengan penerangan jalan. Karena dia adalah suatu sistem biasanya mempunyai ciri khas sendiri karena stadion itu memerlukan daya yang sangat besar ya, apalagi dia kalau ada event misalnya kalau pertandingan ya level nasional atau internasional ataupun cukup level daerah ya, itu juga memerlukan instalasi listrik yang kompleks ya, yang maksud Bapak yang spesifik ya, instalasi spesifik ya, diantaranya itu adalah sistem penerangan yang tersentral ke tengah stadion gitu ya, supaya bisa disaksikan ya, dari tribun, penonton yang duduk di tribun. Nah, itu juga dibedakan ya, ada instalasi yang khusus lampu sorot gitu ya. Ada juga instalasi yang sifatnya hanya lampu bantu saja ataupun instalasi yang menunjukkan exit way saja gitu ya. Dan juga lampu sekitarnya. Jadi untuk penataan stadion khususnya konstruksi bangunan gedung stadion ya, itu perencanaan instalasi listriknya akan otomatis masuk dalam sistem bangunan stadion tersebut. Jadi sekali lagi instalasi listrik itu ada di dalam dokumen perencanaan konstruksi gedung stadion. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang operasi sistem tenaga listrik. Nah, kalau dari istilah operasi sistem tenaga listrik dapat kita pilih-pilih ya. Pertama operasi. Operasi itu, nih bagian yang depan, itu adalah suatu pelaksanaan rencana yang dikembangkan. Jadi misalkan operasi pasar gitu ya. Berarti kan rencana operasi penertiban harga minyak goreng misalnya gitu ya. Berarti operasi adalah pelaksanaan rencana ya, yang telah dikembangkan. Jadi kita akan dicoba untuk mensasar daerah mana yang misalnya memerlukan pengecekan harga-harga
Tadi minyak goreng tadi misalnya operasi, atau operasi zebra atau operasi ketupat itu. Kalau misalnya kita Lebaran itu kan ada operasi itu dari satuan polisi ya, Polantas, polisi lalu lintas itu operasi ketupat. Nah, operasi ketupat itu biasanya yang melaksanakan rencana untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu operasi. Yang lain juga ada misalnya operasi jantung ya, kalau di bidang kedokteran berarti kan itu adalah melaksanakan rencana proses pembedahan jantung itu yang telah dikembangkan dengan baik. Jadi operasi itu adalah suatu pelaksanaan rencana gitu. Kemudian terminologi yang paling ujung itu tenaga listrik. Tenaga listrik itu adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan. Jadi yang apa namanya? Kalau kita tadi kemarin itu ada belajar tentang elektron, yaitu suatu salah satu partikel atau muatan yang ada di dalam atom, ya, komponen atom, yaitu elektron yang bisa dialirkan. Nah, medan elektron itu yang kemudian membentuk energi sekunder. Jadi suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan ya. Jadi tadi ada pembangkitnya, dibangkitkan, kemudian ditransmisikan dan didistribusikan. Nah, kalau ditransmisikan itu maksudnya itu dia dikonversi ya menjadi energi listrik dan didistribusikan. Didistribusikan itu artinya disalurkan ke segala macam keperluan. Jadi dari tadi tenaga listrik energi listrik yang dibangkitkan kemudian akhirnya itu didistribusikan ke segala macam keperluan, baik untuk penerangan, baik untuk mesin listrik, ya, alat-alat listrik, ataupun keperluan yang lainnya. Nah, dengan demikian maka tenaga listrik itu sudah tahu ya. Maka kalau kita tambah kata sistem di depannya, sistem tenaga listrik, artinya sistem itu artinya dia satu pengaturan. Maka bisa kita definisikan sebagai rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan serentak ya dalam rangka penyediaan tenaga listrik. Jadi tadi kan tenaga listrik udah jelas tuh, mulai instalasi, pembangkit, kemudian transmisi dan distribusi. Sekarang sistemnya adalah rangkaiannya atau dia diatur secara keseluruhannya dalam rangka penyediaan tenaga listrik. Nah, ini operasinya nanti akan dilakukan secara serentak. Jadi itu kira-kira penjabaran operasi sistem tenaga listrik. Nah, sistem tenaga listrik itu secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah pembangkit, ya, jadi sistem pembangkit. Jadi pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik itu seperti ini ya kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah pembangkit tenaga listrik ini adalah tadi yang hal-hal yang memunculkan tenaga listrik yang seperti tadi itu adalah PLT gitu ya, pembangkitan listrik, tenaga uap, tenaga air, tenaga angin, tenaga nuklir dan lain sebagainya, ataupun genset itu pembangkit. Kemudian adalah penyaluran tenaga listrik. Nah, penyaluran tenaga listrik itu dia menyalurkan tenaga. Jadi yang dari pembangkit tadi itu akan disalurkan, ya, dia dibagi-bagi begitu. Itu namanya penyaluran tenaga listrik. Nah, kemudian distribusi. Kalau distribusi tenaga listrik ini nanti peruntukannya. Jadi dia peruntukannya untuk apa nih? Apakah dia untuk industri, apakah untuk rumah tangga dan perkantoran gitu ya, ataupun untuk keperluan lain. Jadi nanti biasanya itu diatur dengan nilai voltasenya ya. Jadi kalau voltase untuk rumahan atau kantoran umum itu kan 220 volt ya kalau di Indonesia ya. Kalau dulu 110, mungkin sekarang udah 220. Ya antara 200 sampai 250 lah ya kalau sekarang untuk hunian voltasenya ya dan untuk perkantoran. Tapi kalau distribusi tenaga listrik untuk industri bisa lebih tinggi ya, mungkin 500 volt atau sampai 1000 volt ya. Nanti kita lihat itu ada jenjang anunya, jadi intinya distribusi tenaga listrik itu dibedakan dengan penyaluran. Kalau penyaluran itu hanya membagikan saja begitu, tapi kalau distribusi itu memilah-milah peruntukan tenaga listrik tersebut.
Itu untuk apa gitu? Untuk industri kah, untuk rumah tangga kah, untuk perkantoran kah, atau untuk keperluan lain gitu. Nah, ini kalau kita ilustrasikan ya. Jadi ini ada beberapa langkah ya. Kalau kita lihat, ini yang pertama itu daerah pembangkitan ya. Kemudian yang kedua itu adalah daerah transmisi istilahnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pendistribusian yang tadi peruntukannya. Kemudian yang ada yang terakhir adalah untuk pemakaian ataupun konsumsi. Nah, kalau di daerah pembangkit, itu yang terkait itu adalah mulai dari tadi pembangkit. Misalkan pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya gitu ya. Maka di sini pembangkit. Jadi energi dalam bentuk lain bisa pembakaran batu bara, ada uapnya PLTU misalnya. Maka dorongan uap itu akan memutar turbin misalnya ya, atau menggerakkan mesin, dan mesin itu menghasilkan medan magnet, medan magnetnya adalah menimbulkan medan listrik. Itu menjadi medan listrik. Sehingga tenaga listrik muncul. Nah, di sini disebut sebagai pembangkit. Pembangkit ini lalu disalurkan ke suatu trafo ya. Jadi trafo. Nah, jadi muatan listrik ataupun energi listrik tersebut disalurkan, dimasukkan ke dalam trafo. Nah, sampai di sini disebut sebagai pusat pembangkit. Ya tadi di antaranya ada PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, dan PLTD. Nah, ini adalah pusat pembangkit ya. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke saluran transmisi. Nah, transmisi ini sebetulnya ini karena biasanya posisi pembangkit itu bisa jadi jauh atau sangat jauh dari lokasi penyalurannya. Misalnya kalau di sini kan ada pembangkit tenaga air ya, Riam Kanan, itu bisa menerangi sampai ke Kalimantan Tengah ya. Begitu. Ataupun pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur atau Kalimantan Barat, Kalimantan Utara ya, itu bisa mensuplai sampai ke Malaysia misalnya begitu. Jadi karena jaraknya jauh, maka ini diperlukan namanya saluran transmisi. Nah, saluran transmisi ini sebetulnya untuk sebagai kontrol ataupun menjaga. Biasanya ini menjaga dari suplai listrik dari pembangkit ya, dari pusat pembangkitan ke sebelum didistribusikan. Nah, jadi saluran distribusi ini untuk menjaga begitu ya. Jadi untuk menjaganya ini ada klasifikasi transmisi ya. Jadi ada namanya SUTET ya. SUTET ini yang paling tinggi ya. Jadi voltase kilovoltnya 500 kilovolt ya. Itu kemudian lebih di bawahnya turun sedikit SUTT ya. Nah, SUTT ada 150 kilovolt. Ini yang ini ya, tower ini transmisi ini ya. Kemudian SKTT 150 volt, lalu SUTT 70 kilovolt. Nah, ini yang paling rendah. Biasanya ini sudah disebut masih disebut sebagai saluran transmisi. Nah, di sini biasanya yang cukup berperan adalah trafo-trafo ini ya, trafo. Trafo-trafo ini biasanya untuk mendowngrade kalau sudah membagi ya. Seperti kita kalau membagi saluran air ya di pipa besar menjadi pipa-pipa kecil. Nah, ini trafo ini sebetulnya yang ikut memegang peranan ya. Jadi untuk sekaligus mengukur dia levelnya udah berapa di sini di awal di pembangkitan sampai kemudian di ujung sebelum didistribusikan tuh berapa nilainya itu akan dibaca ya. Tergantung nanti dia jaringannya SUTET kah, SUTT kah, SKTT kah, atau SUTT. Nah, nanti kalau di sini misalkan terukur berapa, bapak dinilai. Nanti biasanya itu kalau ternyata misalkan SUTT ya 150 kilovolt seharusnya ya, tapi ternyata terbaca di ujung ini kurang dari 150 volt, padahal itu masih harus 150 volt karena untuk industri misalnya ya, misalnya ke kanan. Maka biasanya ini ada trafo yang mengontrol yaitu menstabilisasi, bisa step up istilahnya ya, trafo step up. Atau kalau dalam hal ini kalau yang lebih real di sini step down ya, step down karena nanti
dari transmisi ini kan besar nih kilovoltnya, menjadi distribusi jadi rendah, jadi step down. Lebih tepat ini nanti dikontrol berapa nilainya, baru dia di step down, turun ya. Gitu. Kemudian masuk ke saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini juga akan dibagi-bagi nanti SUTM 30 kV, ataupun 20 kV, SKTM 20 kV, SUTT 6 kV gitu ya, dan seterusnya gitu. Termasuk untuk yang rumah tangga atau kantor 230 volt. Nah, di sini juga sekali lagi adalah peranan trafo karena distribusi ini peruntukannya. Nanti bisa ada trafo step up ya, mengangkat, atau step down ataupun yang menurunkan sesuai dengan peruntukan ini. Gitu ya. Setelah ini dipilah-pilah distribusi sesuai peruntukannya, baru kemudian masuk ke konsumen. Nah, konsumen ini ada kantor, perumahan, industri ataupun kegiatan lain. Di sini baru nanti didistribusikan, dipakai gitu. Jadi ini adalah semacam diagram sistem tenaga listrik ya. Jadi sederhananya tuh seperti ini. Nah, ini kita lihat kalau yang dalam tayangan lainnya. Jadi tadi kan sudah kita lihat ya, ada yang disebut pembangkit, kemudian distribusi, transmisi, kemudian instalasi. Jadi sekali lagi pembangkit ini adalah yang membangkitkan, mengeluarkan ya energi listrik, tenaga listrik tersebut. Transmisi ini adalah untuk membagi-bagi, distribusi itu juga untuk memilah-milah peruntukannya ya, dia untuk kantor atau industri, kemudian instalasi ini sudah pemakaiannya, konsumsi. Nah, yang tadi ya, pembangkit itu kemudian dimasuk ke trafo step up ini, kemudian ke transmisi ya, transmisi tadi yang membagi-bagi ya, baru dilakukan trafo step down, setelah itu baru trafo distribusi ya, kemudian baru distribusi sekunder, baru kemudian konsumen gitu. Jadi kalau dari gambar di bawah ini sebagai contoh nih, saya minjam punya Pak Toto Sutisno ya, sudah sering digunakan di PLN gitu, diagram ini ya. Nah, ini adalah pembangkit, kemudian akan masuk ke begini ya, step up, kemudian transmisi ya, kemudian step down, masuk ke transmisi lagi. Ini udah beda, ini udah turun ya. Ini misalnya SUTET, ini yang STTU misalnya ya. Kemudian baru masuk ke trafo distribusi ini. Baru dibagi-bagi nih, ada yang ke rumah, ada yang ke kantor ya, dibagi-bagi begitu. Trafo distribusi ini juga biasanya step up lagi, kalau turun anunya voltasenya diangkat lagi, dinaikkan biasanya dengan medan magnet ya. Itu bisa namanya trafo step up ya. Jadi bisa ini trafonya bisa step down, bisa step up sebetulnya ya. Jadi disesuaikan, kemudian tapi umumnya step down. Setelah itu baru didistribusikan ke konsumen gitu. Nah, ini adalah ilustrasi juga ya. Tentang perjalanannya dari pembangkit ya sampai ke konsumen, sama sebetulnya ya. 1, 2, 3, 4 ya, sama sampai akhirnya ke hunian ataupun untuk industri begitu ya. Jadi tadi sekali lagi ini dibedakan ya, untuk rumah biasanya lebih cenderung satu fasa ya, kalau industri biasanya 3 fasa. Nah, ini gambar lain sama ya sebetulnya. Jadi kalau ini ilustrasi lain nih, misalnya nih kalau kita lihat dari sini ya, dari pembangkit tadi tenaga apa aja nih? PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTD, PLTB, dan seterusnya. Itu nih sebagai contoh nih PLTA nih ya, air, PLTU, uap. Itu setelah pusat energi listrik ini ya, tenaga listrik ini, pusat pembangkit seperti ini, maka masuk ke transmisi. Nah, saluran transmisi seperti ini ya. Ini banyak sekali biasanya sini. Baru masuk ke ini saluran transmisi ya, baru masuk gardu induk. Gardu induk baru dia masuk ke yang lebih rendah ya, distribusi masuk ke gardu tiang ya. Ini sebenarnya masih transmisi nih ya. Kemudian baru masuk ke ini distribusi. Nah, distribusi disalurkan
Nah ini nanti di sini akan dibagi-bagi, dia masuk ke mana, ke rumahan atau ke mana gitu. Kalau ke rumahan nanti dia akan masuk instalasi, baru instalasinya itu nanti masuk ke untuk penerangan, lampu untuk alat-alat listrik ya, ataupun keperluan lain, gitu. Seperti itu. Nah, coba kita balik ke pengertian sistem tenaga ya. Jadi ini mungkin terminologi yang mungkin perlu juga dipahami oleh teman-teman di teknik sipil ya. Jadi pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan produksi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sumber pembangkit ke distribusi, sistem distribusi atau konsumen. Kemudian kalau distribusi tenaga listrik itu adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi dari atau dari sistem pembangkit ke konsumen sama. Kemudian instalasi tenaga listrik adalah di antaranya adalah menginstal di atau memasang di bangunan sipil, meliputi elektromagnetik mesin juga ya, peralatan, saluran, perlengkapan yang digunakan di antaranya adalah untuk pembangkit, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik sendiri. Sementara konsumen yang disebut dari konsumen itu adalah orang atau badan atau sesuatu ya yang membeli menggunakan atau membeli tenaga listrik tersebut dari pemegang izin usaha penyedia listrik. Dalam hal ini bisa jadi dia PLN ataupun pihak swasta lainnya, ataupun pemegang izin usaha penyedia listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi konsumen itu sebenarnya dia kalau udah dapat penyedia listrik itu nggak boleh dia menjual lagi, misalkan rumah kontrakan ini misalnya ya, dia bayar ke PLN atau ke suatu lembaga swasta yang menyediakan listriknya ya, gensetnya, yang bayar solar gensetnya, maka yang begitu dapat izin usaha, maka yang si kontrakan ini hanya cukup bayar ke situ. Sementara si punya kontrakan tidak boleh lagi dia menyalurkan ke rumah lain gitu ya, atau ke pihak lain, dibayar lagi listriknya berapa, tidak boleh gitu. Karena itu melanggar peraturan. Jadi yang hanya dibayar itu adalah yang pemegang izin usaha gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang tujuan operasi sistem tenaga listrik. Nah, apa sih sebetulnya tujuannya? Jadi sebetulnya operasi sistem tenaga listrik itu akan berjalan dengan baik jika terdapat tiga komponen ini ya. Jadi ada komponen mutu. Mutu itu artinya dia ya adalah tersalurkan dan berkualitas ya sistem tenaga listriknya. Kemudian dia ada keamanan, ya, security, secure, aman. Kemudian ada nilai ekonomis di situ, jadi tidak terlalu boros. Jadi dia artinya tidak royal gitu ya, tidak terlalu banyak melakukan biaya atau daya gitu ya, ataupun upaya terlalu besar hanya untuk listrik yang sedikit. Gitu. Jadi harus betul-betul. Jadi kalau ini dilakukan ketiganya, baru itu disebut layak sebagai operasi sistem tenaga listrik yang baik. Nah itu ya kenapa tujuan operasi sistem tenaga listrik itu dilakukan. Jadi untuk mengakomodir tiga komponen ini, mutu, security, dan juga ekonomi. Nah sekarang kita bicara tentang kondisi operasi sistem tenaga listrik yang baik. Bagaimana sih? Nah itu. Jadi dia gini, ada kondisi normal ya, ada kondisi siaga, ada kondisi darurat dan pemulihan. Jadi kalau kondisi normal ini ya semuanya berjalan biasanya normal gitu ya. Nah, kapan dia menjadi siaga? Kalau misalkan terjadi sesuatu dalam transmisi, misalkan ada kemarin di Pulau Jawa itu kan ada tuh kondisi siaga ya karena beberapa kondisi alam, angin ribut itu merontokkan, menjatuhkan beberapa tower sutet gitu ya, ataupun pembangkit beberapa jebol gitu ya. Maka itu tapi itu masih bisa di cover, masih terpenuhi, jadi hanya yang sekunder, tapi itu yang cadangan ya, yang jebol, maka itu disebut kondisi siaga. Jadi biasanya dilakukan pemulihan, perbaikan, baru kemudian kembali normal gitu. Tapi ini disebut siaga gitu ya. Nah jika ternyata dari sebagian transmisi atau pembangkit itu
itu betul-betul down gitu ya, banyak dan energi listrik yang disuplai itu ternyata lebih sedikit dari yang diperlukan, maka disebut kondisi darurat. Kalau kondisi darurat ini berarti hanya yang vital saja, misalnya untuk rumah sakit gitu ya, penerangan misalnya kalau malam, ataupun hanya instalasi penting militer misalnya gitu ya, atau Pemda begitu yang memerlukan. Sedangkan untuk rumah itu biasanya dipilah-pilah gitu, bisa bergantian ataupun dipadamkan sesuai waktu tertentu ya. Itu kondisi darurat. Atau kalau sangat ekstrim semuanya padam, hanya yang vital saja menyala. Jadi seperti tadi rumah sakit misalnya. Nah, ini kalau betul-betul pembangkit itu sedang gagal gitu ya, maka ini darurat. Nah, tentunya ini biasanya kalau darurat itu langsung semuanya dipulihkan, kondisi dipulihkan. Kalau dia bisa pulih sebagian itu namanya siaga lagi ya, baru pulih sebagian. Tapi kalau pulih seluruhnya bisa jadi normal kembali. Jadi ini adalah suatu kondisi gitu ya. Jadi kalau mirip kayak lampu merah ya, kalau ini hijau aman jalan, kuning jaga-jaga ya, siaga gitu, siap-siap. Kalau merah tuh udah nggak bisa jalan, biru itu adalah kembali recovery gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan syarat dasar listrik. Nah, syarat dasar listrik itu maksudnya sistem tenaga listrik itu harus dapat memenuhi jumlah energi listrik yang diperlukan oleh konsumen. Kemudian jadi jumlahnya harus pas, perlunya berapa harus disediakan. Kemudian tegangannya konstan. Jadi konsumen itu memerlukan tegangan atau voltase ya yang tetap tidak berubah-ubah. Kalau berubah nanti akan merusak alat elektronik begitu. Kemudian frekuensi juga yang stabil, jadi hertznya itu tetap ya, itu juga supaya tidak mengganggu alat-alat listrik ya. Kemudian menyediakan energi dengan harga yang wajar, yang tadi yang ekonomis. Jadi kalau harga energi listriknya itu tidak wajar, misalnya terlalu mahal gitu ya, maka tentunya itu juga tidak baik dalam sistem tenaga listrik. Makanya ini dijadikan sebagai syarat dasar. Dan yang terakhir adalah memenuhi syarat aman, andal, dan akrab lingkungan. Jadi tadi secure ya, secure ya. Itu adalah syarat dasar untuk pengoperasian sistem tenaga listrik ya. Sekarang kita lanjutkan. Oke, ternyata sudah habis. Demikian kira-kira penjelasan tentang modul kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menambahkan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.